Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia yang maha memberi rezeki, maha luis karunia, dan tidak pernah lalai terhadap makhluknya, walau sekejap mata. Hanya kepadanya kita bersujud, hanya kepada Dia kita menggantungkan harapan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang menunjukkan kita jalan terang di tengah gelapnya dunia, yang mengajarkan kita cara meraih keberkahan hidup, dunia dan akhirat. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, di zaman penuh kesulitan ini, banyak orang yang lelah bekerja, namun rezekinya seret. Banyak yang sudah berusaha siang malam, namun tetap hidup dalam tekanan. Hutang tak kunjung lunas, kebutuhan terus menumpuk, dan harapan seolah semakin jauh. Hati menjadi gundah, pikiran dipenuhi keresahan. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba-Nya yang ingin berubah. Di balik kesempitan, Allah simpan jalan keluarnya. Di balik tangisan dan keputusasaan, Allah sediakan keajaiban asal. Kita tahu caranya dan yakin dengan janjinya. Maka hari ini izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung dan mengamalkan satu rahasia dahsyat dari Al-Quran. Amalan ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Ia bisa membuka pintu kekayaan, ketenangan, dan kejutan rezeki dari langit hanya dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan mengulang kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali. Bukan sulap, bukan hayalan. Ini dzikir dan doa yang berisi permohonan paling dalam kepada Allah. Pengakuan total bahwa hanya Dia tempat kita bergantung, hanya Dia tempat kita berharap, dan hanya Dia sumber segala rezeki. Saudaraku, bersiaplah, karena setelah Anda mengamalkan ini dengan keyakinan, istiqomah, dan penuh tawakal, insya Allah pintu-pintu kekayaan akan terbuka dari arah yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Bukan hanya harta, tapi keberkahan. Bukan hanya uang, tapi juga ketenangan jiwa dan keluasan hidup. Mari kita pelajari lebih dalam, kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai awal perubahan besar dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Surah Al-Fatihah, pusat segala doa dan harapan. Surah Al-Fatihah bukan sekadar pembukaan kitab suci, tapi ia adalah inti dari Al-Quran. 2. Sendiri. Ia mencakup pujian kepada Allah, pengakuan akan kelemahan hamba, hingga permohonan hidayah dan perlindungan dari kesesatan. Di dalamnya terkandung segala hal yang kita butuhkan dalam hidup. Petunjuk, perlindungan, kekuatan hati, dan yang terpenting jalan menuju rezeki yang berkah. Al-Fatihah adalah doa yang paling lengkap, paling dalam, dan paling sering kita ulang setiap hari, namun sering pula kita lupakan maknanya. Disebut langsung oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Allah menyebut Al-Fatihah dalam hadis qudsi sebagai pembagian langsung antara Allah dan hambanya. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ini menunjukkan betapa dekatnya surah ini dengan langit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa tidak ada kitab suci yang memiliki ayat semulia Al-Fatihah. Maka jika surah ini begitu dimuliakan di langit, bagaimana mungkin tidak mendatangkan keberkahan luar biasa bila diamalkan di bumi. Pintu rezeki terkandung dalam lafaz lafaz
dalam surah Al-Fatihah menyimpan energi spiritual. Saat kita menggukap Maliki Yaumiddin, kita sedang menyadari bahwa semua kekuasaan di tangan Allah, termasuk kekuasaan memberi rezeki. Saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita meletakkan seluruh urusan termasuk ekonomi, keluarga, masa depan kepada Allah. Maka jangan heran jika seseorang membaca Al-Fatihah dengan penuh tadabbur, rezekinya dipermudah, bahkan datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Sholat kita tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Ini menandakan bahwa keberadaan Al-Fatihah adalah pokok dari seluruh ibadah. Setiap kali kita salat, minimal 17 kali kita membaca surah ini. Tapi jika kita hayati lebih dalam dan tidak sekadar membacanya sebagai rutinitas, maka ia bisa menjadi jembatan datangnya pertolongan dan kekayaan dari Allah. Ini bukan hal mistik, tapi kekuatan spiritual yang nyata bagi hamba yang yakin dan bersungguh-sungguh. Al-Fatihah, obat batin, penyembuh zahir, penarik kekayaan dalam. Banyak riwayat Al-Fatihah digunakan sebagai ruqyah, pengobatan spiritual. Tapi bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit. Al-Fatihah juga menyembuhkan kegelisahan, kemiskinan hati, dan ketakutan akan masa depan. Banyak ulama mengamalkan Al-Fatihah untuk membuka pintu-pintu langit, meminta ilmu, jodoh, anak, bahkan kekayaan yang halal. Ini bukan sekadar teori, tapi realita bagi mereka yang menjadikan Al-Fatihah sebagai teman zikir dan doa harian. Jadikan Al-Fatihah sebagai kunci awal usaha dan doa-mu sebelum memulai hari, sebelum membuka usaha, sebelum mengajukan pekerjaan. Bacalah Al-Fatihah. Jadikan ia sebagai pembuka, sebagaimana Allah menjadikannya pembuka kitab suci. Jika engkau berniat berjualan, berdoalah dengan Al-Fatihah. Jika engkau menanti pekerjaan, ulangilah Al-Fatihah dengan penuh harap. Insya Allah, dengan mengamalkannya secara rutin dan sadar, rezekimu akan terbuka lebar dan hidupmu diliputi ketenangan serta kemudahan yang tak terduga. Pernyataan tauhid dan penyerahan total Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat tauhid yang paling murni. Ia bukan sekadar lafaz indah yang diucap dalam sholat, tapi sebuah pernyataan totalitas bahwa hidup ini adalah ibadah hanya untuk Allah, dan segala bantuan yang kita butuhkan hanya bisa datang darinya. Dalam kalimat ini, seorang hamba mengakui bahwa ia tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Robnya. Ketika seseorang mengulang-ulang kalimat ini dengan penuh penghayatan, sejatinya ia sedang menanamkan dalam jiwanya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki, kekuatan, dan jalan keluar dari semua masalah. Hancurnya ego, munculnya ketundukan dengan mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seseorang membuang egonya. Ia sadar bahwa sehebat apapun usaha, secanggih apapun strategi, semuanya akan sia-sia tanpa izin dan pertolongan Allah. Maka, amalan ini mendidik hati agar tidak sombong terhadap usaha dan tidak putus asa terhadap keadaan. Kalimat ini menjadikan hati lunak dan sadar bahwa kekayaan bukan datang karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Allah semata. Di zikir yang mengaktifkan energi langit, kalimat ini jika dibaca dengan keyakinan, bukan hanya jadi pengingat, tapi menjadi magnet energi langit. Ia menjadi doa yang mengetuk pintu arsy, menjadi sinyal bahwa ada hamba
yang sedang menggantungkan seluruh nasibnya kepada Allah. Tidak heran jika para ulama menyarankan mengulang bacaan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali dalam satu majelis. Karena jumlah ini bukan angka sembarangan. Ini adalah bentuk penguatan spiritual yang membuka ruang-ruang rezeki dari arah yang tidak masuk akal logika manusia. Menguatkan jiwa dalam mencari rezeki amalan ini juga menjadi pilar bagi hati yang sedang gelisah karena rezeki yang sempit. Saat seseorang dalam kondisi putus asa, bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau dihimpit utang, maka kalimat ini adalah penyembuhnya. Dengan membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in secara konsisten, jiwa menjadi kokoh, hati menjadi yakin, dan semangat bangkit kembali. Karena kita tahu kita sedang bergantung kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Keajaiban akan terjadi bila dibaca dengan keyakinan. Banyak kisah nyata dari mereka yang mengalami keajaiban dalam hidup setelah mengamalkan di zikir ini. Ada yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impian, ada yang dilunaskan utangnya secara misterius, ada yang dagangannya laris tanpa promosi, ada pula yang tiba-tiba menerima hadiah harta dari orang yang tak dikenal. Semua itu bukan sihir, tapi bentuk intervensi langsung dari Allah sebagai jawaban atas ketundukan sang hamba dalam kalimat ini. Maka jangan remehkan satu kalimat pendek ini jika dibaca dengan keyakinan penuh. Jadikan sebagai amalan harian menuju kekayaan dan ketenangan. Kalimat ini bukan hanya untuk diucap dalam salat, tapi bisa menjadi amalan harian dibaca di waktu sepi, malam, setelah sholat, atau saat hati sedang lelah dan butuh kekuatan. Bacalah dengan hati yang jujur, dengan niat meminta kekayaan yang halal dan keberkahan yang nyata. Jadikan bokon Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali sebagai ritual spiritual membuka rezeki, dan saksikan sendiri bagaimana hidupmu mulai berubah, tenang, luas, dan dipenuhi kejutan-kejutan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mulailah dengan niat yang tulus dan keyakinan yang kuat. Segala amalan yang bernilai di sisi Allah harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Jangan niatkan semata-mata untuk kekayaan dunia, tapi niatkan agar rezeki itu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, menafkahi keluarga, membantu orang lain, dan menjauhi maksiat karena kemiskinan. Niat seperti inilah yang membuat amalan ini bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga mendatangkan keberkahan. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar setiap niat yang tersembunyi di dalam dada. Pilih waktu yang mustajab. Saat langit terbuka, amalan ini paling baik dilakukan setelah sholat isya atau di sepertiga malam terakhir, yaitu waktu mustajab ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan." Hadis riwayat Bukhari. Duduklah dalam keadaan suci, di tempat yang tenang, dalam suasana yang penuh harap. Waktu-waktu malam adalah waktu ketika doa lebih mudah menembus langit. Di saat dunia terlelap, engkau bangun untuk mengetuk pintu rezeki. Di situlah letak kekuatan spiritualnya. Baca Al-Fatihah sekali. Sebagai kunci pembuka, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dengan perlahan dan penuh kekhusyukan. Jangan terburu-buru. Rasakan setiap kalimatnya. Hadirkan dalam hati bahwa engkau sedang berbicara langsung
dengan Allah. Jadikan bacaan Al-Fatihah sebagai pembuka gerbang rezeki, karena surah ini adalah pembuka segala kebaikan. Ia seperti mengetuk pintu langit sebelum engkau menyampaikan permintaan, karena tidak ada doa yang lebih didengar selain yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Ulangi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 41 kali dengan tadabbur setelah membaca Al-Fatihah. Ulangilah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali. Jangan hanya sekadar diucapkan, tapi resapi dalam hati, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Rasakan bahwa engkau tidak punya siapa-siapa selain Allah, bahwa rezekimu hanya datang dari Naya. Angka 41 bukan angka sembarangan, tapi telah diamalkan oleh para ulama dan ahli hikmah sebagai bentuk penguatan spiritual dan konsistensi doa. Setelah itu, berdoalah sebebasnya kepada Allah setelah menyelesaikan dizikir. Angkatlah tanganmu, berpikir kepada Allah dengan bahasa hatimu. Tak perlu bahasa Arab yang fasih. Katakan keinginanmu, rezeki lancar, hutang lunas, usaha sukses, rumah sendiri, anak-anak yang saleh, atau pasangan yang setia. Allah tahu isi hatimu, tapi Dia mencintai ketika hambanya berbicara langsung kepadanya. Tangisilah kesulitanmu, curahkan beban pikiranmu. Inilah waktu paling dekatmu dengan Rob semesta alam. Lakukan dengan istiqomah dan jangan putus. Asal lakukan amalan ini selama 7 malam berturut-turut atau lebih jika hatimu masih merasa gelisah. Jangan cepat menyerah. Rezeki dari Allah datang dengan waktu yang terbaik. Bukan saat kamu inginkan, tapi saat kamu siap menerimanya. Kadang Allah tunda untuk menguji sabar dan keyakinanmu. Maka lakukan amalan ini sebagai rutinitas spiritual, bukan hanya solusi sesaat. Insya Allah, engkau akan melihat keajaiban rezeki yang datang tanpa logika, dari arah yang tak terduga, jumlah yang tak disangka, dan waktu yang paling tepat. Salah paham soal rezeki dan usaha ketika mendengar frasa kaya tanpa bekerja, banyak orang langsung mencibir. Mana mungkin, malas kok mau kaya. Padahal yang dimaksud di sini bukanlah meninggalkan usaha secara total, melainkan menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup tanpa campur tangan Allah. Berapa banyak orang yang banting tulang siang malam, tapi tetap hidup pas-pasan. Dan berapa banyak orang yang tampaknya santai, namun rezekinya lancar dan melimpah. Disinilah kita paham bahwa kerja itu wajib, tapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Rezeki bisa datang lewat jalan tak terduga Allah, bisa memberi rezeki lewat cara yang tak masuk logika manusia. Seseorang bisa tiba-tiba dapat warisan, ada yang dibantu orang lain tanpa diminta, ada yang viral dan mendadak kaya. Semua itu terjadi karena pertolongan dari Allah, bukan karena usaha semata. Saat seseorang mendekatkan diri kepadanya dengan doa dan dizikir, termasuk melalui amalan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, maka langit bisa bergerak untuk menolongnya. Inilah makna rezeki. Tanpa harus bersusah payah secara fisik, bukan berarti tidak bergerak, tapi karena Allah yang memudahkan semua jalannya. Rezeki yang digerakkan oleh kekuatan hati dan doa. Banyak orang mengira bahwa kekayaan itu hanya bisa diraih lewat kerja fisik, berdagang, bekerja, berinvestasi, padahal
kekuatan hati, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah justru jauh lebih dahsyat. Ada orang yang bekerja biasa saja, namun hatinya penuh syukur, lisannya selalu berzikir, dan jiwanya penuh tawakal. Maka Allah cukupkan rezekinya, bahkan daily beacon. Ini yang disebut rezeki karena takwa, bukan karena tenaga semata. Bukti nyata dari kisah kehidupan banyak, kisah di sekitar kita yang membuktikan hal ini. Ada orang yang tidak tamat sekolah, tidak punya gelar tinggi, tapi hidupnya berkecukupan. Ia hanya punya satu kelebihan: selalu sholat tepat waktu, berzikir tiap malam, dan menjaga hubungan dengan Allah. Ketika dia butuh sesuatu, Allah datangkan bantuan. Mungkin dari orang asing, mungkin dari proyek dadakan, atau bahkan dari sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Inilah janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3, bahwa siapa yang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Penyerahan total, tapi bukan diam pasrah mengandalkan. Allah bukan berarti duduk manis lalu berharap uang datang. Bukan itu. Tapi ini adalah penyerahan total hati dan pikiran kepada Allah. Kita tetap bekerja, tapi tidak menggantungkan hasil pada usaha itu, melainkan pada Allah. Kita tetap berdagang, tapi yakin bahwa pembeli datang bukan karena promosi, tapi karena Allah yang menggerakkan hati mereka. Inilah yang membuat hati tenang, karena kita tahu Allah lah yang memegang kendali rezeki kita. Bukan bos, bukan klien, bukan pasar. Rezeki yang berkah lebih penting dari banyak jangan hanya mengejar jumlah, tapi kejarlah keberkahan. Rezeki dari Allah, meski sedikit, tapi bila berkah, cukup untuk keluarga dan membawa ketenangan jiwa. Sebaliknya, rezeki yang besar tapi jauh dari Allah hanya mendatangkan kesombongan dan kecemasan. Maka melalui amalan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, kita tidak hanya minta kaya, tapi minta rezeki yang halal, berkah, dan cukup, membuat hati tenang dan mulut ringan bersyukur. Disitulah kekayaan sejati seorang mukmin. Jangan tunggu terdesak baru mendekat, saudaraku. Hidup ini terlalu singkat untuk terus ditunda-tunda. Seringkali kita baru berdoa, songgah-songgah ketika hidup sudah mentok, ketika utang menumpuk, ketika bisnis gagal, atau saat tak punya apa-apa lagi. Padahal, mengapa harus menunggu jatuh dulu baru mengangkat tangan? Allah selalu menanti hambanya yang datang lebih dulu, bahkan sebelum kesulitan datang. Maka jangan tunggu terdesak. Mulailah malam ini. Bangun, duduk, dan berbicaralah pada Tuhan yang Maha Kaya. MALAN Ringan. Hasilnya tidak ringan. Amalan ini tidak berat. Hanya satu kali membaca Al-Fatihah, lalu mengulang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali. Tapi jangan remehkan di zikir yang sederhana ini. Ia ringan di lisan, namun bila dibaca dengan hati yang hadir, ia bisa mengguncang langit dan menarik keberkahan bumi. Jangan ukur kekuatan di zikir dengan logika, tapi dengan iman. Karina Yang Aiken. Bekerja bukan ucapanmu, tapi Allah yang mengabulkannya. Curahkan hatimu seperti anak kecil meminta setelah selesai membaca di zikir tersebut. Bukalah hatimu, jangan ragu, jangan malu. Tangisilah kegundahanmu di hadapan Allah. Minta kepadanya bukan hanya uang, tapi ketenangan batin, rezeki yang halal, usaha yang berkah, rumah yang damai, keluarga yang sakinah. Berdoalah seperti anak kecil yang menangis
merengek pada ibunya dengan penuh ketergantungan, tanpa malu, tanpa jaga gengsi, karena sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bergantung sepenuhnya padanya. Jangan jadikan amalan ini musiman kekayaan sejati, tidak datang dari amalan yang musiman. Istiqomah lebih dicintai Allah daripada amalan besar, tapi sesaat. Jadikan zikir ini sebagai rutinitas spiritual harian. Lakukan setiap malam, atau minimal ketika hatimu mulai gelisah dan rezeki terasa seret. Bukan hanya untuk kekayaan materi, tapi sebagai jalan untuk mengikat hatimu agar selalu merasa cukup dan dekat dengan Sang Maha Pemberi. Saat itulah hidupmu akan terasa lapang, meski secara kasat mata masih sederhana. Harta akan datang bila Allah sudah ridho. Ingatlah, rezeki it too bukan soal kerja keras saja, tapi soal ridha Allah. Bila Allah sudah ridho padamu, maka dunia akan tunduk kepadamu. Orang akan dengan senang hati membantumu. Pintu-pintu peluang akan terbuka sendiri. Jalan usaha menjadi mudah. Pelanggan datang tanpa dicari. Dan keberuntungan terasa seperti mengalir sendiri. Semua karena Allah yang menggenggam dunia dan isinya telah ridho padamu karena ibadah dan tawakalmu. Doa penutup dan harapan untuk kita semua, semoga malam ini menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Semoga Allah buka pintu langit untukmu, memudahkan urusanmu, melapangkan rezekimu, dan menenangkan hatimu. Semoga amalan ini menjadi magnet keberkahan, penarik pertolongan, dan pembuka jalan-jalan rezeki yang tak disangka. Jangan ragu untuk mencoba, karena Allah tidak akan mengecewakan hamba yang yakin dan bersungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.